Jadi memang sudah berapa saat saya mendapat laporan ada kekurangan-kekurangan, ada kejanggalan-kejanggalan, ada indikasi-indikasi penyelewengan. Namun pada faktanya, yayasan-yayasan ditunjuk sebagai mitra SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana untuk kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG, dan yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah setiap hari. Kenapa kita lakukan justice kolaborator? Kita bukan menghindar daripada permasalahan hukum, tapi kita ingin mengungkap kooperatif, mengungkap peran-peran besar siapa saja yang terlibat di dalam program unggulan presiden ini. Lebih dari 20 nama kan itu disebutkan, cuman klien kami bilang itu baru sebagian. Nah, MBG kita jangan bertengkar lagi mengenai itu barang baik, tinggal pengelolaannya saja yang tentu kita perbaiki. Hanya orang bodoh yang mengatakan itu tidak ada dugaan korupsi. Pengelolaan awut-awutan sejak awal, beri barang sembarangan, makanannya tidak karuan, tidak ada standarnya secara nasional, anggarannya tidak pernah jelas bagaimana mempertanggungjawabkannya, semuanya ugal-ugalan tuh. Karena ini adalah program yang sangat bagus sekali, karena kita bertanggung jawab untuk bisa mencerdaskan anak-anak bangsa, sekaligus bisa untuk menggerakkan ekonomi bawah. Puluhan nama disebut terlibat korupsi program makan bergizi gratis. Nama-nama yang tersebar di media sosial itu muncul setelah Dadan Hindayana, mantan Kepala Badan Gizi Nasional, menjadi tersangka korupsi. Di tengah misi mulia mencerdaskan anak bangsa, anggaran program makan bergizi gratis itu justru dikorupsi. Seberapa besar celah korupsi dari program makan bergizi gratis itu dan bagaimana menutup peluang penyalahgunaan uang rakyat? Saya Yanufus, inilah Interupsi. Dan seperti biasa pemirsa, di studio Interupsi kami selalu menghadirkan narasumber yang luar biasa. Di sebelah kiri saya sudah ada Bang Said Didu, analis kebijakan publik. Terima kasih sudah bergabung di studio Interupsi. Bang Said, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini Bang Said Didu ya, bukan Said Iqbal ya? Beda ya? Oke, baik. Di sebelah Bang Said ada Boyamin Saiman, koordinator MAKI. Apapun kasusnya MAKI selalu terdepan ya? Oke, kalah kok saya dengan Pak Krisnamurti. Oh gitu, oke. Di sebelah kanan saya tentunya sudah hadir Krisnamurti, pengacara Sony Sonjaya. Terima kasih Bang Krisna sudah hadir di tengah kesibukan Anda. Sama-sama, malam Mbak. Dan di sebelahnya Bang Krisna sudah ada Ahmad Alimuddin, founder Mari Kita Bahas. Apa kabar? Selamat malam, jaketnya Mbak. keren sekali ya? Iya. Putih-putih ya? Berkaitan sama interupsi. Oh gitu, baik. Iya. Baik, terima kasih. Dan sebelum kita mulai, Bapak-Bapak semuanya saya ingin mengingatkan rules di studio Interupsi. Anda boleh adu gagasan, berargumen, tapi pastikan Anda katakan interupsi. Saya ke Bang Krisna terlebih dahulu. Bang, terakhir Kejagung ini mengungkapkan satu lagi tersangka yang ada keterlibatannya dengan Sony Sonjaya. Seberapa yakin Anda bahwa klien Anda bisa mendapatkan justice kolaborator? Saya cerita sedikit, artinya kenapa kita melakukan justice kolaborator. Dari penetapan tersangka yang dibuat oleh Kejaksaan Agung, lalu rangkaian peristiwa yang dituduhkan oleh klien kami, di sini ada dua klaster.
Ya kan, pertama adalah terkait menyangkut masalah pengadaan, ya kan, pengadaan laptop, lalu pengadaan motor, kemudian pengadaan yang lainnya lah. Lalu klaster yang kedua terkait menyangkut penyalahgunaan titik-titik yang diberikan kepada yayasan-yayasan itu. Nah, kita bahas dulu ya kan, klaster pertama bahwa klien saya bukan pada tupoksi di situ. Kemudian klien saya bukan pada PPK itu. Jadi dia tidak mengetahui sama sekali mengenai pengadaan-pengadaan itu. Tapi dia akan buka. Dia mengetahui bagaimana terjadinya markup walaupun dia bukan PPK dan dia tidak pada tupoksi itu. Jadi tupoksinya apa sebagai wakil kepala BGN? Tupoksinya itu ya kan wakil BGN bidang operasional dalam penentuan titik-titik. Ya kan itulah tupoksinya ya kan pada klien kami kan gitu. Lalu yang jadi masalah ini apa? Ya kan gini. Setelah kan awalnya BGN itu tidak punya sistem sehingga ya kan mereka membuat penunjukan. Nah, melalui ya kan perintah Bapak Presiden kepala-kepala BGN yang disampaikan secara lisan bahwa harus ada percepatan SPPG itu. Kan gitu, harus ada percepatan SPPG itu. Kemudian klien saya menunjuk ya kan orang-orang yang dianggap mampu membangun dapur-dapur itu. Kemudian mereka diberikan titik ya kan untuk membangun dapur-dapur itu. Jadi menurut Anda, klien Anda ini sebenarnya berjasa dalam membentuk sistem yang sebelumnya tidak ada? Pasti, ya kan kemudian ya kan dilanjutkan setelah dibentuk penunjukan. Lalu kan itu waktu nggak ada yang mau minat, ya kan dengan BGN tuh ya kan percaya atau tidak sih program ini, nggak ada yang minat, makanya dibuatlah penunjukan itu. Kemudian setelah dibuat penunjukan berjalanlah ya kan mitra-mitra yang ditunjuk. Lalu berlanjut ya kan kepada sistem yang dibuat, ya kan mereka bikin sistem online, aplikasi dan sebagainya. Dibukalah portal itu. Nah kemudian setelah portal itu jumlahnya meledak, ya kan peminatnya mulai banyak. Lalu dia sampaikan ada 120 akun. Setelah 120 akun itu banyak ditolak, orang marah, banyak ditolak orang marah, banyak ditolak orang marah. Dia sampaikan kepada Kabadan ya kan bahwa ini bahaya kalau semakin banyak yang kita tolak bahaya. Jadi portalnya kita tutup saja. Nah kembali kepada sistem manual yang punya akun hanya dua. Anda menjelaskan secara teknis, tapi seberapa yakin Anda bahwa klien Anda bisa mengajukan JC ini? Dua ya kan yang punya akun ini dua. Satu ya kan klien saya di bawah verifikator 11 orang. Kemudian Kabadan ya kan mempunyai verifikator 1, ya kan gitu, mempunyai verifikator 1. Nah, barulah ya kan di sini berdatangan nama-nama yang kita sebutkan, ya kan meminta, ya kan. Interupsi. Sebentar. Namanya siapa? Hah? Berarti nama itu sudah terkonfirmasi, Bang? Kenapa? Nama itu sudah kita sampaikan ke penyidik. 26 itu? 26 nama itu. Yang tersebar maksud Anda? Ada narasi yang ditimbulkan. Sekarang ada yang hilang. Ya kan di dalam yang sekarang berkembang ini dari 26 nama ada yang hilang, ada yang dilebihkan. Ya kan namanya banyak yang nggak masuk juga banyak. Oke, berarti yang tersebar itu beberapa dari mereka adalah yang Anda sebutkan ke penyidik? Yang kita sebutkan ke penyidik. Ada, ya kan ada yang kita sebutkan ke penyidik gitu loh. Ada yang kita sebutkan ke penyidik. Oke, baik, terima kasih Bang. Berarti Anda yakin ya terkait dengan klien Anda bisa menjadi JC? Iya. Oke, saya mau tanya ke Bang Said. Bang, kalau menurut Anda syarat-syarat menjadi JC itu seperti apa sih? Saya pikir terungkap sekarang masalah sebenarnya adalah karena membuat sistem sendiri yang berbeda dengan sistem pengadaan barang dan jasa yang diatur undang-undang. Itu problem sebenarnya. Karena terlalu kreatif ingin melaksanakan ingin presiden, akhirnya terjebak semuanya menjadi pintu jendela masuknya intervensi. Nah, karena harusnya pada saat itu koordinasi dong dengan badan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Bukan membuat sistem sendiri. Karena ini pengadaan barang dan jasa pemerintah. Nah, sehingga tapi beginilah, saya ingin menyatakan, saya apresiasi kepada Presiden Prabowo melakukan pembersihan di kamar kerja beliau. Karena saya anggap BGN ini, SPPG ini adalah program beliau di kamar beliau. Dan orang pelaksananya adalah orang yang bebas masuk ke kamar beliau. Dan dia mengambil kebijakan bahwa ini harus dibersihkan. Itu kita berikan apresiasi. Saya juga berikan apresiasi kepada klien Bapak kalau dia mau membuka semua, supaya dia terbuka semua. Tapi apapun menurut saya ini sudah harus menyatakan bahwa karena kreatifnya. Dan saya melihat memang BGN ini terlalu kreatif. Dan saya akan menyatakan ini baru ketemu saya birokrat sombongnya nggak ketulungan, arogannya tidak ketulungan kepala BGN-nya. Kenapa? Coba aja di depan presiden, Pak akan memotong 19.000 sapi, itu kan bohong. Itu namanya arogan. Terus keracunan hanya sekian. Itu saya birokrat lama, baru kali ini ketemu saya berkali-kali di Twitter menyatakan ini orang sombong sekali. Nah,
Kenapa mereka merasa sombong? Karena presiden juga awalnya memberikan apresiasi terlalu berlebih, padahal di jalan yang salah. Sampai mengumumkan perlu diberikan bintang Mahaputra. Padahal orang tahu semua, orang birokrat paham bahwa ini terjadi pelencengan yang sangat jauh. Sangat jauh terhadap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Anda bisa bayangkan, saya bilang, ini peristiwa sangat dahsyat di negara ini. Baru kali ini ada lembaga, ada orang diberikan kewenangan melola ratusan triliun. Tapi Bang, itu kan bagian dari kepercayaan seorang presiden, Bang. Yang tentunya beliau sudah mengenal terlebih dahulu karakter dari... Nah, bisa juga, karena orang yang dimiliki kan tidak punya pengalaman birokrasi yang bagus sehingga seakan-akan dan memanfaatkan kepercayaan presiden itu untuk berkreasi di luar ketentuan. Oke. Berkreasi. Coba bayangkan, ya mohon maaf, ini 300 sekian triliun penunjuk SPPG itu penunjukan langsung semua sebenarnya. Karena hanya memasukkan ini, melamar penunjukan siapa. Tidak ada persaingan apapun. Akhirnya penunjukan langsung, setiap penunjukan langsung pasti yang akan dapat adalah orang yang dekat kekuasaan yang bisa berhubungan. Pasti. Oke. Jadi terkait dengan syarat justice collaborator itu tadi seperti apa Bang Said? Oh, boleh saja, nanti kan yang disebutin juga akan nyanyi juga kan, apakah dia benar. Nggak apa-apa, itu bagus. Ini bagus bahwa ini dibuka semua. Karena saya bermimpi saya tuh, karena saya paham penerima SPPG ini pasti orang dekat. Kalau di kampung saya di desa itu, ya pasti dekat dengan politisi, dekat tokoh, biar bersih semua lah. Mulai pusat sampai daerah. Karena mereka lah sebenarnya yang mendapatkan itu. Nggak mungkin lah Said Didu ini bisa dapat. Oke, baik. Saya tanya ke Bang Halim. Kenapa Bang Anda tidak bisa dapat? Kenapa Karena tidak dekat? saya nggak bisa melobi. Oh, Anda tidak bisa melobi. Karena interupsi. Iya, Mungkin silakan, karena Halim. Pak Said Didu nggak daftar, jadi nggak dapat. Oh, harus daftar saya juga dulu, nggak Bang Said. daftar, jadi nggak dapat. Iyalah, tapi saya paham lah nggak bisa dapat. Oke, saya ke Bang Tadi bilang kan akunnya cuma 2 kok. Akunnya cuma 2. 120 pada akhirnya cuma 2. Akunnya cuma 2. Iyalah, akunnya cuma 2. Berarti hanya dua pintu bisa ketemu, hanya bisa ketemu Sony atau Dadan. Iya, dan itu yang membuat sistemnya adalah klien Anda ya, Bang Krisna. Oke, saya ke Bang Halim. Tadi dikatakan bahwa bagaimana Presiden Prabowo kemudian memberikan kepercayaan yang berlebihan tadi Abang katakan di awal kepada Dadan. Kalau Abang melihatnya seperti apa karakter seorang Presiden Prabowo? Iya, pertama saya pengen ngucapin terima kasih dulu udah diundang ya. Jadi acaranya lumayan menarik ya, interupsi. Saya habis interupsi pimpinan sidang kemarin. Oh iya, di Lampung? Di Lampung. Oke, baik. Gitu. Jadi jauh-jauh dari Lampung ke sini interupsi pimpinan sidang juga. Gitu. Oke, baik. Silakan, Nah, balik ke topik ini, sebenarnya gini. Kalau soal penunjukan, tadinya saya pikir beliau prof. Ternyata bukan prof. Ya, jadi beliau ini ternyata bukan prof gitu. Nah, kalau soal penunjukan ini kan ini hak prerogatif presiden ya. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa ada undang-undang pengadaan barang dan jasa, nggak bisa hak prerogatif. Bukan, maksudnya penunjukan beliau tapi penunjukan barang jasa nggak bisa. Gitu. Nah, itu kan hak prerogatif presiden. Maka presiden yang tahu kenapa Pak Dadan yang ditunjuk sebagai kepala BGN gitu. Terus kedua, kalau kita bicara soal apa yang terjadi hari ini adalah itu bagian dari bersih-bersih yang dilakukan oleh presiden. Setelah sebelumnya mungkin presiden ini nggak tahu laporan aslinya seperti apa. Karena di beberapa sidang kabinet itu kan presiden tahunya, oke nih Pak, kita seperti tadi disebutin kan akan potong kambing, sapi, terus kemudian lele dan lain sebagainya. Tapi di lapangan nggak terjadi gitu. Walaupun mungkin saya sedikit membenarkan, mengoreksi ya. Tadi mungkin disebutkan bahwa misalnya ternyata nggak ada sistem yang jelas dari awal. Menurut saya sebenarnya Juknis dan Juklak itu sudah ada. Dari awal itu sudah ada. Saya tahu itu dari mana? Dari beberapa teman-teman yang memang mereka juga punya dapur MBG. Artinya bukan berangkat dari 0-0 banget gitu loh. Tapi ada, tapi di perjalanan ketika misalnya ada masalah, ya masalah itu yang kita benahi bareng-bareng gitu. Walaupun kemudian ternyata masalahnya lebih besar yang menurut saya itu bermula dari isu ketika kemarin ada jual beli titik. Yang sebenarnya saya juga tahu isu jual beli titik itu udah lama ada sebenarnya. Dari gitu. awal? Dari awal sudah ada, bukan dari awal, dari sejak sistem online itu ditutup. Kalau tadi Abang bilang 120, menurut saya waktu itu dapur MBG itu kalau nggak salah sekitar 16.000. 16.000 dapur MBG atau SPPG itu sudah ada, kemudian setelah 16.000 itu ditutup kan, karena banyak yang protes, nggak jelas dan sebagainya. Nah disitulah potensi itu.
Kalau misalnya kita ingat dulu ada salah satu abang, saya lupa namanya dia marah-marah di kantor BGN, ya kan kita dimintai uang dan lain sebagainya. Nah, saya itu dari situ udah curiga sebetulnya. Oh, ini ada permainan nih kayak gitu. Cuma kan waktu itu kita nggak bisa Permainan asal dari 3 orang itu sembarangan. atau lebih? Ya wallahu alam siapa yang bermain ya. Oke. Jangan dipancing juga saya. Kayak Hanya gitu. bertanya. Iya, gitulah kira-kira. Oke, baik. Kalau menurut Bang Boyamin seperti apa Bang terkait dengan sistem tadi katakan kemudian pengajuan justice kolaborator karena memang ternyata tidak hanya 3 orang yang ditersangkakan oleh Kejagung itu saja. Ya, saya ingin memastikan dulu bahwa justice kolaborator itu prinsipnya 2 aja untuk diterima. Membuka yang lebih besar, membuka yang lebih tinggi. Gitu. Kalau di Karena sini dia sejauh tadinya kan ranking 1 nih. Tapi kalau dia bisa membuka lebih besar dan lebih tinggi, berarti rankingnya akan turun jadi ranking 2. Syaratnya itu dulu. Tapi tidak apa-apa, ikhtiar dari Pak Krisna dengan kliennya Pak Sony itu ingin justice kolaborator kita hargai dulu. Karena apapun apa yang disampaikan dibuka. Soal nanti kualitasnya lebih kecil dan lebih bawah tidak apa-apa. Tapi setidaknya bantu penegakan hukum untuk melakukan penyidikan ini lebih mudah. Sebentar, Itu supaya lebih clear, Bang Boyamin, berarti salah satu syarat dari JC ini adalah harus mengungkap siapa yang lebih besar di kasus ini, begitu? Iya, konsepnya itu. Oke. Dan peraturan Mahkamah Agung juga bahkan ditambah lagi bukan pelaku utama. Nah, supaya tidak pelaku utama Pak Sony kan berarti harus ada pelaku utama yang lain lagi. Menurut gitu Anda kan. ada pelaku utamanya? Ya. Kita akan bahas sesaat lagi, pemirsa, tetaplah di Interupsi.